Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aski dengan NPM 062530701472 dari kelas 2CE. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil praktikum modul 5 yaitu implementasi DHCP server perfilan pada topologi router on a stick. Nah, tujuan utama dari praktikum ini adalah mengkonfigurasi router agar dapat mendistribusikan IP address, subnet mask, dan default gateway yang berbeda. Nah, proses ini memanfaatkan mekanisme DHCP yang dikenal dengan konsep DORA, yaitu Discover, Offer, Request, dan Acknowledge. Nah, di sini bisa kita lihat di layar. Ini adalah topologi yang saya gunakan. Terdapat satu buah router seri 2911, satu buah switch seri 2960, dan terhubung ke beberapa PC, yaitu telah terbagi menjadi 3 VLAN, yaitu VLAN 10 dengan nama dosen, VLAN 20 dengan nama VLAN tendik, dan VLAN 30 dengan nama VLAN mahasiswa. Nah, sebelum membuat DHCP pool, hal pertama yang paling penting adalah melakukan excluded address. Nih, itu mengecualikan gateway. Nah, di sini eh, kita melakukannya pada setiap VLAN. Jadi tujuan itu mengecualikan IP gateway dari masing-masing VLAN. Misalnya 19 IP DHCP exclude address 192.168.25.1. Itu untuk VLAN 10, titik 9 untuk VLAN 20, dan titik 17 untuk VLAN 30. Nah, hal ini wajib dilakukan agar router tidak menyewakan IP gateway tersebut ke PC klien yang bisa menyebabkan IP konflik atau tabrakan IP. Nah, di sini selanjutnya kita lihat konfigurasi DHCP pool yang saya buat. Nah, di sini perhitungan subnet DHCP-nya. 910 network address-nya 192.168.25.0, terus gateway-nya yang titik 1. Oke, ini VLAN 20 dan VLAN 30-nya. Untuk perhitungan subnet DHCP-nya. Nah, sini mengapa saya membuat pool 3 pool terpisah? Dikarenakan karena setiap VLAN ini memiliki segmen jaringan yang berbeda. Misalnya, untuk VLAN dosen, ke VLAN 10, itu kan networknya diatur ke 192.168.25.1 dengan DNS servernya itu 8.8.8.8. Nah, begitu juga dengan VLAN tendik dan VLAN mahasiswa disesuaikan dengan network dan gateway-nya masing-masing. Ini untuk VLAN 20 dan ini untuk VLAN 30. Nah, sini kita melakukan konfigurasi. Selanjutnya, setelah melakukan konfigurasi, kita mengeceknya, yaitu di PC kita melakukan ping. Misalnya nih, dari VLAN 10 PC 1 kita mau ping VLAN 30 ke PC 2-nya, yaitu 192.168.25.19. Berarti kita ke PC 1, kita ke command prompt dan ketik ping 192.168.25.19 ya. Bentar. Kesalahan sedikit, emang biasanya suka terjadi seperti itu. Nah, ini berhasil. Nah, di sini kita bisa lihat pingnya itu berhasil. Nah, sebelum melakukan ping ini sebenarnya kita itu mau lihat DHCP poolnya itu dulu. Apakah berhasil atau tidak. Itu di bagian desktop. Ini kita ke IP configuration. Nah, di sini
Itu kan yang tadinya itu kita statik. Setelah kita konfigurasi DHCP, kita buktikan dengan mengubahnya ke DHCP. Nah, di sini bisa kita lihat itu statusnya DHCP request successful. Nah, PC ini itu otomatis mendapatkan IP 192.168.25.4. Itu lengkap dengan subnet mask dan default gateway-nya serta DNS server yang tepat sesuai dengan grup VLAN-nya. Ya maaf ya tadi melompat sedikit. Bisa kita lihat juga di masing-masing PC yang lainnya juga kan tadi sudah kita konfigurasi. Itu ini konfigurasinya. Nah, di sini bisa kita lihat DHCP request successful juga. Kita buka di VLAN 20 juga kita ambil satu-satu contohnya. Misalnya awalnya statik kan tadinya, terus kita habis konfigurasi, pindah ke DHCP dan dia successful. Berarti di sini konfigurasinya telah sesuai dengan VLAN-nya masing-masing juga. Oke. Nah, untuk memantau distribusi IP, kita bisa ke router dan mengetikkan show IP DHCP binding. Sudah saya ketik tadi sebelumnya. Nah, ini. Nah, di sini itu terlihat jelas bahwa daftar alamat IP itu yang sedang dipinjamkan ke masing-masing hardware address atau MAC address dari PC klien. Nah, semua datanya terekam dengan rapi. Nah, baru yang tadi langkah terakhir yang paling menentukan adalah pengujian konektivitas inter-VLAN routing menggunakan DHCP. Yang di sini. Nah, setelah kita ambil yang lain ya, 20 VLAN 20 ke VLAN 10. Berarti kita mapping 192.168.25.5 yang PC 2-nya. Nah, di sini kita ketik ping 192.168.25.5. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat itu reply. Ini membuktikan bahwa interVLAN routing itu berjalan lancar dengan dan alokasi IP via DHCP itu sudah tepat sasaran. Sini sudah saya tampilkan semua screenshot hasil konfigurasi saya dan juga bukti-bukti setelah verifikasi konektivitasnya. Sini reply-nya semuanya berhasil. Bisa dicek di worksheet. Oke. Sebelum kita akhiri presentasi saya ini, saya ingin menyampaikan sedikit analisis terkait mengapa konfigurasi yang kita lakukan ini krusial. Pertama, mengapa kita harus membuat DHCP pool yang terpisah untuk setiap VLAN? Itu karena alasannya setiap VLAN itu memiliki segmen jaringan atau subnet network yang berbeda. Nah, jadi DHCP pool itu harus dipisah agar PC klien mendapatkan blok IP address yang tepat dan spesifik sesuai grup VLAN-nya masing-masing. Nah, kedua, apa peran default router dalam DHCP pool tadi? Jadi perintah itu gunanya itu untuk mendistribusikan alamat IP dari default gateway kepada PC klien secara otomatis. Nah, perlu ditekankan bahwa default gateway itu default gateway ini PC itu memang tetap akan mendapatkan IP address. Misalnya tanpa default gateway. Nah, tetapi mereka tidak akan pernah bisa melakukan inter-VLAN routing atau berkomunikasi dengan VLAN lain. Jadi sebagai kesimpulan akhirnya dari praktikum modul 5 ini kita dapat membuktikan bahwa penerapan DHCP server pada topologi router on a stick sangat efisien. Nah, jadi satu physics router itu mampu mengelola banyak
DHCP pool untuk berbagai VLAN sekaligus. Keuntungannya itu sangat jelas, yaitu menghemat waktu administrasi, terus meminimalisir human error seperti misalnya salah ketik IP, misalnya kita statik nih, kita bisa salah ketik IP. Nah, juga mencegah IP konflik di dalam jaringan. Jadi yang terpenting pastikan kita selalu melakukan exclude address pada IP sub interface router agar komunikasi antar VLAN dapat berjalan lancar tanpa masalah. Baiklah, sepertinya eh, segitu penjelasan dari saya tentang modul 5 ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.